Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Syafira Dewi Anjani, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi sejarah hubungan internasional dengan tema konsep dan perkembangan diplomasi dan juga peran diplomasi untuk Indonesia. Mau tahu lebih lanjut? Yuk kita simak. Oke, untuk membahas lebih lanjut, kalian tahu nggak sih apa itu diplomasi? Diplomasi adalah penyelenggaraan hubungan resmi antara negara-negara yang penting untuk menjalin hubungan internasional antara negara. Nah, ada juga nih, menurut S.L. Roy, mengatakan yaitu diplomasi ini adalah sebuah negosiasi untuk mengedepankan kepentingan negara. Kemudian, banyak juga yang bilang bahwa diplomasi ini adalah sebuah seni. Seni, kenapa sih bisa disebut seni? Karena sebuah seni ini yaitu memiliki hubungan diplomasi dua negara yang disebut dengan bilateral. Bahkan ada juga nih hubungan diplomasi yang lebih dari dua negara, yaitu multilateral. Tujuan diplomasi adalah untuk mempererat, menjalin, dan meningkatkan hubungan dengan negara lain. Hal yang menjadi bahan diplomasi adalah segala bentuk kepentingan nasional yang mencakup politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Nah, sebelum adanya diplomasi, negara cenderung untuk menggunakan kekuatan militernya untuk dapat mencapai kepentingan nasional yang dibawa dalam berhubungan dengan negara lain. Diplomasi muncul sebagai sebuah jawaban untuk mencapai suatu kesepakatan bersama di antara berbagai negara yang ada tanpa menggunakan kekerasan secara fisik atau kekuatan militer melalui perang. Nah, siapa sih yang menjalankan praktik diplomasi ini? Ya, itu diplomat. Ketika teman-teman mendengar kata diplomat, image pertama yang kerap muncul adalah pria dan wanita berpakaian rapi di ruangan sidang dan ruang resepsi. Tapi ini hanya sebagian kecil dari tugas diplomat. Jadi, apa sih diplomat itu? Dari bernegosiasi di ruang sidang, mengadakan event kebudayaan, bantu promosi produk Indonesia, sampai evakuasi WNI dari luar negeri, mereka adalah diplomat. Nah, secara umum, diplomat ini adalah seorang yang ditunjuk oleh negara asalnya untuk mewakili dan melindungi kepentingan negara tersebut, baik di negara lain maupun di organisasi internasional. Tugas diplomat Indonesia merujuk pada Konvensi Wina tahun 1961 yang merupakan dasar hukum hubungan diplomatik pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Ada juga nih peran diplomasi untuk Indonesia. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan sebuah pengakuan internasional sebagai negara yang berdaulat. Yang kedua yaitu mencapai kepentingan nasional di luar wilayah jurisdiksi Indonesia. Yang ketiga yaitu mengatur hubungan diplomatik dengan negara lain. Kemudian yang keempat yaitu mengatur hubungan internasional. Ada juga nih yaitu fungsi diplomasi. Yang pertama yaitu acquisition. Fungsi mendapatkan untuk melalui negosiasi kita untuk bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kita bisa mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan tujuan satu negara kita agar kita bisa mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kepentingan nasional kita. Yang kedua yaitu preservation. Nah, setelah kita mendapatkan melalui diplomasi, kita bisa mempertahankan apa yang kita sudah dapatkan. Nah, setelah kita dapatkan, kemudian kita bisa mempertahankan, lalu diplomasi masih menjalankan fungsinya. Yang ketiga yaitu augmentation. Nah, augmentation ini jika kita sudah mendapatkan dan kemudian kita bisa mempertahankan, lalu diplomasi ini masih kita jalankan, fungsinya adalah untuk menambahkan. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan nilai tambah dari apa yang kita dapatkan dan sudah kita pertahankan lainnya. Yang keempat yaitu proper distribution. Dari keempat, jika kita sudah mendapatkan diplomasi, masih tetap juga kita lakukan, yaitu bagaimana bisa mendapatkan suatu pembagian secara adil dan juga merata, sehingga ini kira-kira apa yang bisa kita dapatkan melalui diplomasi tersebut. Nah, tadi kan kita sudah membahas adanya definisi
fungsi diplomasi, tujuan diplomasi, dan kita akan membahas strategi diplomasi. Nah, strategi diplomasi ini mencakup 5 hal. Yang pertama yaitu adanya pengakuan internasional. Yang kedua yaitu adanya kerjasama internasional. Yang ketiga yaitu adanya pengembangan pariwisata sebagai strategi diplomasi. Yang keempat yaitu adanya ketepatan strategi diplomasi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, adanya hubungan dengan organisasi internasional. Baik, jadi kalian sudah paham kan mengenai strategi diplomasi itu apa dan apa saja sih yang mencakup dari diplomasi, strategi diplomasi, kemudian fungsi diplomasi, dan juga serta definisi yang paling utama nih. Kenapa kan orang banyak yang tanya-tanya, yang pertama itu apa sih diplomasi itu? Nah, kemudian juga fungsi diplomasi udah tadi, terus juga tujuan diplomasi. Nah, kali ini kita akan balik lagi membahas tentang strategi diplomasi. Tetapi kita mempunyai pertanyaan nih dari orang-orang yang suka bertanya gitu kan, dari adanya materi strategi diplomasi. Nah, bagaimana sih Indonesia ini dapat mengembangkan suatu hubungan diplomatik dengan negara-negara lain? Kalian tahu nggak sih kira-kira tuh bagaimana ya cara Indonesia ini mengembangkan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain agar suatu hubungannya ini menjalin untuk mempererat gitu kan, agar silaturahmi ini tidak terputus gitu kan. Nah, baik, oke, kita simak. Di sini Indonesia dapat mengembangkan sebuah hubungan diplomatik dengan negara-negara lain dengan berbagai strategi, itu seperti yang pertama. Di sini kita membahas poin pertama yaitu kerjasama bilateral. Nah, yang dimaksud ini kenapa, bagaimana Indonesia ini untuk mengembangkan hubungan diplomatiknya, yaitu Indonesia mengutamakan nilai-nilai juga saling menghormati dan juga tidak ikut campur ya dalam urusan negara-negara lain. Juga menolak dengan menggunakan adanya kekerasan dan mengutamakan konsensus gitu. Nah, poin yang kedua yaitu kerjasama regional. Nah, yang dimaksud kerjasama regional ini, Indonesia menjalin hubungan dengan negara lain dalam satu kawasan. Kemudian yang ketiga yaitu kerjasama multilateral. Nah, multilateral ini Indonesia mengambil peran aktif dalam organisasi Indonesia, yaitu peran Indonesia dalam ASEAN. Kemudian yang poin keempat yaitu pengembangan pariwisata sebagai strategi diplomasi. Nah, dari adanya pengembangan pariwisata sebagai diplomasi ini, sebagai strategi diplomasi, itu Indonesia ini menggunakan sebuah pariwisata sebagai strategi diplomasi seperti strategi diplomasi dalam sejarahnya. Nah, kan banyak ya strategi diplomasinya itu banyak sejarahnya juga kan ya. Mulai dari pariwisata itu, pariwisata itu apa gitu kan, tentu kan banyak sekali ya hal-hal yang menjadi sejarah gitu kan dalam kehidupan masa lampau gitu. Nah, kemudian poin yang kelima yaitu kerjasama ekonomi. Nah, di sini Indonesia memperkuat adanya hubungan ekonomi dengan negara lain seperti pengembangan destinasi wisata di Indonesia. Nah, jadi kita kembali lagi ke poin 4 ya, ini ada hubungannya. Karena dalam pengembangan pariwisata tentunya kita harus mengembangkan juga nih destinasi wisata baru di Indonesia agar pariwisata di Indonesia ini dapat berkembang juga nih, dan juga diakui oleh dunia. Karena ya pasti dunia juga akan tertarik gitu ya kan, bahwa
wah Indonesia banyak juga nih pariwisatanya, seru juga, bahkan seindah itu ya, dengan adanya wilayah daerah Bali, terus juga Nusa Tenggara Timur kan, seperti Lombok, terus kan Raja Ampat kan tentunya juga kalian tahu kan ya, itu yang paling indah sekali, dan masih banyak lainnya destinasi-destinasi wisata yang bisa cukup dibilang masya Allah banget ya keindahannya gitu. Kemudian di sini kita membahas poin ke-6, yaitu pengembangan hubungan diplomatik. Nah, pengembangan hubungan diplomatik ini, Indonesia melakukan sebuah diplomasi untuk mendapatkan pengakuan internasional sebagai negara yang berdaulat. Nah, tadi kan kita sudah bahas adanya pengembangan pariwisata, kemudian kerjasama ekonomi, dan pengembangan hubungan diplomatik. Nah, oleh karena itulah supaya Indonesia ini dapat dianggap dunia sebagai negara yang berkembang gitu kan. Jadi ya udah kita stay by step gitu kan, untuk berkembang gitu. Melalui apa ya? Salah satunya ya melalui itu memperkuat adanya hubungan ekonomi dengan kita mengembangkan sebuah destinasi wisata. Gitu. Nah, dari semua strategi ini bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional di luar wilayah jurisdiksi Indonesia. Nah, mengatur hubungan diplomatik dengan negara lain dan mengatur hubungan internasional. Nah, setelah tahu tugasnya, di mana nih para diplomat bekerja? Seorang diplomat Indonesia adalah pegawai negeri sipil di Kementerian Luar Negeri atau Kemlu yang diberikan tugas tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan diplomasi dalam penyelenggaraan politik luar negeri. Saat ini jumlah total diplomat Indonesia adalah 1.964 orang dengan perbandingan sebanyak 1.234 orang diplomat laki-laki dan 730 orang diplomat perempuan. Para diplomat ini ditempatkan di Kementerian Luar Negeri dan 132 perwakilan Indonesia yang tersebar di dunia untuk memperjuangkan Indonesia. Dari perwakilan kita paling utara dunia di Helsinki, Finlandia, hingga paling selatan di Wellington, Selandia Baru. Dan dari yang paling dekat adalah di Singapura, hingga yang paling jauh di Bogota, Kolombia. Para diplomat ini juga didukung oleh pegawai Kementerian Luar Negeri lain seperti bendaharawan, yaitu pegawai yang bertugas untuk mengatur administrasi dan keuangan, dan juga Kemlu memiliki pejabat komunikasi yang bertanggung jawab, kemudian mengatur jalur komunikasi antara Kemlu dan perwakilan-perwakilannya di luar negeri. Nah, itu dia teman-teman sekalian, sekilas mengenai tugas diplomat. Jadi tidak semuanya hanya di ruang sidang dan di resepsi saja. Tugas diplomat sebenarnya adalah di garis depan Indonesia dengan negara lain. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat membantu dan juga bermanfaat bagi kalian semua yang menonton video ini. Saya Syafira Dewi Arijani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time. Jangan lupa di subscribe ya guys. See you on top next video.